tafakur antara Allah yang kita disuruh selalu mengingatnya, selalu doa kita Allah waj'alna fa'li'alaika zakirin. Segala karunia Allah itulah yang harus kita ingat. Dan itu kembali kepada dalam pergaulan kita pun yang harus kita ingat selalu kebaikan orang lain kepada kita. Jangan ingat kejelekannya, sedih, susah kita. Ya. Tak bisa, sulit untuk cari bahagia kalau yang diingat tuh kejahatan orang lain, seperti dia menyakiti kita dan sebagainya. Tapi ingatlah kebaikannya. Dua kan kita tenteram sendiri ya, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kita akan diberikan Allah ketenangan sendiri, itmi'nan namanya. Tatma'innul qulub itu termasuk buah zikir itu harus berbuat baik. Yang kita selalu masukkan ya, makanya dari situ akan berbuah husnudzan. Padahal baginda bersabda ya, tidak ada amal yang lebih afdal daripada husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Nah, ada amal yang lebih afdal dari baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan itu ya secara katakan bahasa orang sekarang psikologi ya. Iya, masalah urusan ilmu jiwa ya. Memang ya kebanyakan itu orang itu menggambarkan apa? Dirinya itu mantul ke orang lain. Makanya orang yang jelek selalu curiga dengan orang. Itu pantulan. Padahal kita zikir untuk memperbaiki hati. Kalau hatinya baik, mesti baik semua. Yang bernama husnudzon kepada Allah, apapun ditimpakan Allah, yakinlah itu semuanya baik. Baik. Hanya ya kita belum dapat hikmahnya itu. Kalau orang yang dekat kepada Allah, ada orang yang kenal kepada Allah, itu mereka sadar apapun yang ditimpakan Allah itu mesti baik. Semuanya baik. Yang membuat tak baik itu ya kita apa? Egosentris namanya ya. Yang menjadi pusatnya diri kita. Kalau pusatnya kepada Allah, pasti yang semua dari Allah itu baik. Maaf ada jelek, ya kalau tidak ada jelek tidak tahu kita mana yang baik. Ya. Makanya Allah itu indah. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah. Berarti orang yang indah, yang datang dari yang indah pasti indah juga. Ini secara renungan namanya, atau secara tafakur dalam Islam ya. Tafakur namanya, merenungkan kebaikan Allah, merenungkan juga kebaikan orang lain. Karena apa? Ya kalau orang di atas mengatakan manusia ini mazhar dari Allah, tempat Allah menzahirkan dirinya dengan sifat-sifat yang 7 dari sifat ma'ani namanya kalau sifat 20 ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam kan 7 itu ada semua pada manusia. Yang ngomong ya manusia, mendengar ya udah jelas, melihat, bisa berbuat ada, bisa kudratnya, punya kemauan, banyak mazharnya. Sebenarnya itu sentrum dari Allah. Kalau Allah tarik satu saja, umpamanya sami'nya ditarik Allah, mulai peka kita. Kalau tidak nyari orang tak dengar, iya itu baru ditarik oleh Allah. Itu sentrumnya dari Allah semua. Ya,
berzikir itu untuk membukakan itu, ya. Hati yang bersih akan sadar itu semuanya dari Allah. Kita bisa baca Allah, bisa lihat dari Allah. Kalau kita tidak syukuri, kan itu semua harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, cepat ditarik Allah. Ada yang baru umur sekian, ada matanya dah kabur, pendengarannya dah, kadang-kadang ngomong pun payah. Itu Allah punya. Tapi yakinlah, apa yang ditimpakan Allah pada kita baik, walaupun belum tentu baik untuk orang lain. Karena apa? Allah maha bijaksana, maha halim, tidak pernah menempatkan sesuatu salah, tidak pernah salah dalam tindakannya. Yang salah itu kita, karena kita ini sifatnya jahil, kurang pengetahuan. Kalau yang maha alim tidak akan pernah keliru. Itu Allah, karena zat yang sempurna. Beda yang alim dari manusia, pandai keliru namanya, ya. Di situ kekurangan makhluk, ya. Kekurangan makhluk. Sepintar-pintar apapun bisa keliru dia. Allah enggak. Makanya perbanyak zikir, perdalam kita merenung betapa maha bijaknya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah paling bijak dari segala yang bijak? Kalau udah paling bijak, apa yang dia berikan itu pasti pas. Yang tidak mau terima hanya kita, ya. Biasanya orang tidak mau terima itu banyak lupanya kepada Allah. Kalau dia banyak ingat, Allah itu tidak pernah bohong dalam firman-Nya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, itu sudah hafal semua kita. Itu firman Allah. Kalau banyak zikirnya, insyaallah apa yang menimpa kita, umpamanya diberi penyakit, itu hadiah sebenarnya dari Allah. Apa? Allah beri pahala tanpa kita beramal, hanya tinggal sabar. Itu pasti. Kalau kita beramal belum tentu kita memberikan kepada Allah itu betapapun, ya. Kita anggap besar yang kita berikan kepada Allah. Orang yang hina memberi hadiah kepada yang di atas kecil, ya. Tapi kalau datang dari atas tetap besar, walaupun kelihatannya sepele. Makanya dunia ini iktibar, ya, antara hamba dengan Allah. Namanya saya sudah sering gambarkan, satu ballpoint saja ada mereknya hadiah dari presiden. Ballpointnya berapa lah? Berapa ribu harganya? Ya paling lah, andai kata yang bagus 100.000. Tapi karena ada hadiah dari presiden, itu nilainya tidak bisa diukur dah. Tapi kalau presiden datang, kita cari durian yang paling bagus, tidak berapa nilainya itu. Kalau presidennya tidak suka, tak dimakan. Ya begitu gambaran amalan kita. Kita beramal, makanya paling banyak orang paling dekat pada Allah, paling banyak mendapat musibah, ya. Itu hadiah sebenarnya dari Allah, menaikkan derajatnya, karena dia beramal tidak mungkin sampai ke sana. Makanya tanda, ini ujungnya tanda ahli surga itu waktu meninggalnya itu memancarkan air mata keluar, ya, mengeluarkan air mata. Hanya tafsiran ulama bermacam-macam, ya. Dan mengatakan dia sampai nangis itu karena malu. Amalnya rasanya tidak sampai gini, kok disediakan Allah tempat yang begini. Itu satu. Tafsiran yang lain, nah, amalnya tidak sampai, diberatkan, jadi sakit. Waktu sakaratul mautnya sampai
mengeluarkan air mata. Jadi itu termasuk tanda-tanda ahli surga. Itu tafsiran para ulama ahlinya. Saya tidak berani ganda-ganda, ya. Hanya mereka mengatakan demikian, ya. Jadi karena amalnya tidak sampai ke situ, disakitkan supaya dia naik derajatnya dengan hadiah sakit yang berat itu. Jadi ya mudah-mudahan kita ikhlas kepada Allah, zikir kita, sehingga setiap saat kita menikmati nikmat Allah, ya. Kita rasakan betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha kasih sayangnya Allah. Dan itu yang dititipkan guru kita Syekhuna Abdul Muhsin radhiyallahu anhu, ya. Dengan ya arhamar rahimin diperbanyak, ya, dalam mengajarkan kita, ya. Berbanyak, ya. Yang maha pengasih dari segala yang pengasih, ya. Supaya itu melekat di hati kita bahwa Allah itu sangat menyayangi dengan hambanya, lebih-lebih hambanya yang senantiasa zikir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.